Bismillah walhamdulillah Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita puji Allah untuk semua nikmat, untuk semua keadaan yang Allah takdirkan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah ini sebaik mungkin dan mampu bersabar untuk semua takdir Allah pada kita. Berselawat kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para pendengar, terkhusus jamaah Musalla Baitur Rahim, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik mendengarkan secara langsung ataupun mendengarkan melalui video ini. Saya mendoakan semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan kita terus diperbaiki oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang akan kita tadabburi pada pertemuan kali ini adalah satu ayat yang penting agar kita bisa memahami tujuan dan orientasi hidup kita, agar kita tidak salah cara pandang kita terhadap dunia ini. Penting bagi kita karena kesalahan kita, cara pandang kita terhadap dunia ini kadang justru melelahkan diri kita sendiri. Ketidaktahuan kita tentang tujuan hidup ini terkadang membuat kita capek sendiri. Karena kita mengejar hal-hal yang kadang tidak pasti kita kejar. Kadang kita mengejar bahkan harus melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita demi mencapai target-target yang sebenarnya kita tak mestinya sampai sebegitu betul untuk mengejar target itu. Nah, pada ayat ini lumayan panjang, cuma kita akan bacakan beberapa saja. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluruskan cara pandang kita. Maka kita akan mengutip dan membaca dan mentadabburi surah Al-Qasas ayat 76, 77 dan seterusnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Pada ayat 76 ini Allah menceritakan tentang satu sosok yang mungkin terkenal dan dikenal sepanjang zaman, yang banyak dibicarakan dan juga dijadikan sebagai bahan pelajaran, yaitu tentang sosok Qarun. Kata Allah, kana min qaumi Musa. Qarun ini adalah kaumnya Nabi Musa. Qarun bin Yashar adalah anak daripada saudara kandung ayah Nabi Musa alaihissalam. Artinya secara kekerabatan Nabi Musa memiliki kekerabatan sepupu dengan Qarun. Dicatat dalam sejarah bahwa Qarun ini pada awalnya adalah orang yang kehidupannya miskin. Namun di balik kemiskinannya ada yang istimewa dalam diri Qarun. Di mana Qarun meskipun seorang miskin, cuman menjadi orang yang dermawan. Dia suka bantu orang, dia suka bagi orang, dia suka memperhatikan kehidupan orang dan berbagi dalam kemiskinannya. Tentu ini bukan perkara yang biasa kita lihat. Ya, kalau kita melihat ada orang yang mungkin punya kelebihan harta, lalu kemudian dia suka berbagi, bagi kita itu normal biasa saja. Tapi ini luar biasa. Dia berjuang untuk membantu orang pada saat kemiskinan. Sehingga ini menjadi perhatian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tertarik melihat perilaku Qarun ini. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah memperkayakan Qarun. Dan doa Nabi Musa alaihissalam ini diperkenankan oleh Allah sehingga tumbuhlah Qarun menjadi orang yang sangat kaya, terus semakin bertambah kekayaannya. Saking banyaknya kekayaannya itu sampai-sampai Allah mengatakan wa atainahu minal kunuzi, dan kami beri perbendaharaan harta, ma inna mafatihahu, yang kunci dari gudang-gudang harta itu latanu bil usbati ulil quwwati,
harus dipikul oleh orang-orang yang berbadan tegap dan kuat. Ini kuncinya saja. Bukan gudangnya, kuncinya. Bayangkan berapa banyak gudangnya, yang kuncinya itu harus dipikul oleh banyak orang, yang orang itu adalah orang-orang yang kuat. Begitulah cara Allah menggambarkan bagaimana kayanya Qurun. Ya, kalau cuma satu kunci yang untuk satu gudang, tak perlu sampai berorang-orang untuk memikulnya. Tapi ini, ya, kuncinya ini harus dipikul oleh banyak orang yang berbadan tegap dan kuat. Menunjukkan gudangnya itu banyak. Segitulah banyaknya harta Qurun. Mudah sekali harta mengalir pada dirinya. Berubah drastis hidupnya. Nah, iz qala lahu qaumuhu la tafrah. Hanya saja perubahan yang Allah buat pada diri Qarun yang tadinya miskin, tetapi di balik kemiskinan suka membantu orang dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang berubah menjadi orang kaya tapi pelit. Bayang, terjadi perubahan besar. Nah, tadi miskin bantu orang, tapi ketika Allah kasih banyak harta, justru dia enggan untuk memberi dan membaginya kepada orang lain. Sampai-sampai orang-orang menasehatinya, la tafrah, jangan kamu membanggakan diri, jangan kamu merasa senang, bagilah orang. Nah, sampai-sampai harus dinasehati, saking pelitnya, karena terjadi perubahan besar dalam diri Qarun. Kata orang apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka pada orang-orang yang membanggakan dirinya. Nah, menarik sekali ayat 76 ini, Allah telah menakdirkan ada satu sosok yang sosok ini harusnya menjadi kaca bagi siapa saja yang melihat ada orang yang memang tujuan hidupnya adalah harta, tidak sanggup menerima perubahan. Di saat miskin, Allah uji dengan kemiskinan, dia mampu melewatinya dengan baik. Dia menjadi orang dermawan, dia suka berbagi. Tapi ketika Allah uji dia dengan kesenangan, dengan banyaknya harta, dia tidak sanggup untuk melewati ujian itu dengan baik. Maka ini kata Allah contoh yang salah, ya bahasanya kita begitu. Yang benar itu bagaimana? Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang benar itu kata Allah adalah carilah apa saja yang membuatmu bahagia di akhirat. Jadi Allah luruskan, ini Qarun salah kata Allah. Seharusnya jangan duit itu yang dia prioritaskan. Mestinya yang dia prioritaskan dalam hidup dia adalah bagaimana di akhirat dia bahagia. Qarun tidak. Qarun begitu diuji oleh Allah dengan kekayaan, langsung hilang akhiratnya. Hilang akhirat di hatinya. Dia menjadi orang pelit, tidak lagi mau berbagi dan segala macam. Bahkan dikisahkan Qarun ini melampaui batas. Yang dulunya dia rajin beribadah, sekarang menjadi ahli maksiat. Yang dulunya menjadi orang yang patuh kepada Allah, sekarang Qarun berubah menjadi orang yang serakah. Bahkan dia menganggap bahwa kaya itu lebih baik daripada seorang nabi. Dia merasa dirinya lebih berhak untuk dihormati dibandingkan Nabi Musa, karena bagi Qarun menjadi orang kaya itu lebih penting daripada menjadi seorang nabi. Nah, di sini jadi masalah. Cara pandangnya salah terhadap dunia. Sampai-sampai dikisahkan Qarun ini sampai-sampai memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa sedang berpidato, tiba-tiba ada perempuan yang mengaku sebagai pelacur yang pernah berbuat dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketika diinterogasi oleh Nabi Musa, akhirnya perempuan itu ngaku bahwa dia ada suruhan daripada Qarun. Nah, ini ke lampau batasnya Qarun, ya, yang terjadi perubahan, tak sanggup untuk melewati perubahan itu. Ketika Allah uji dengan kesenangan, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Enggak apa-apa, dunia itu cari juga lah, jangan lupakan kata Allah. Tetapi bahasa carilah dengan bahasa jangan lupa itu tentu berbeda. Ketika Allah menyuruh kita mencari akhirat, Allah gunakan kata mencarilah. Ketika Allah menyebutkan masalah dunia, kata Allah jangan lupa. Tentu saja berbeda redaksi. Carilah, ya, artinya bersungguh-sungguhlah
Tapi kalau untuk urusan dunia, sekedar untuk tidak lupa bahwa kita hidup dunia, kita butuh makan dan segala macam, maka jualanlah, berdaganglah, cari duitlah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kata Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Qarun dia lupa bahwa yang memberi dia harta itu adalah Allah. Dia berpikir bahwa dialah yang pintar untuk mencari duit sehingga dia punya banyak harta. Dia lupa bahwa apapun yang dia miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Kita, apapun yang kita miliki, pada hakikatnya itu hanya titipan dari Allah. Allah titipkan kepada kita sesuatu nih. Allah baik sama kamu. Tapi kata Allah, berbaiklah sama orang sebagaimana Allah berbaik kepadamu. Kamu itu mendapat kebaikan, Allah yang ngasih kebaikan. Tujuan Allah mengasih kamu kebaikan supaya kebaikan itu kamu tularkan kepada orang lain. Nah, itu baru orientasi hidup yang benar. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tetapi jawaban Qarun ketika dinasihati agar dia mau berbagi dengan orang lain, apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta ini karena aku cerdas, karena aku jago berbisnis, karena aku berprestasi, karena aku mampu berbisnis dengan baik. Sehingga dia lupa, sehebat apapun orang berbisnis, sepintar apapun orang cari duit, sejago apapun orang untuk mengumpulkan duit, mesti ada keyakinan dalam dirinya kalau Allah tidak berkehendak dia punya duit, maka dia tak akan pernah bisa punya duit. Qarun berpikir tidak begitu. Dia pikir Qarun, Allah terlepas di situ. Dia pikir itu semua mutlak usaha dia. Dia lupa ada Nabi Musa yang mendoakan. Dia lupa ada zat yang memberikan itu kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada Qarun. Maka fa khasafna, pada ayat yang 81 kata Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Murka Allah kepada Qarun. Allah tenggelamkan Qarun sampai dengan harta-hartanya pun Allah tenggelam. Dan hari ini kalau kita pergi ke Mesir, kita bisa menemukan ada satu lembah. Di lembah di situ diyakini disitulah tempat di mana Allah menenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya sekaligus. Ini kalau Allah sudah marah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus jamaah Musalla Baitur Rahim yang dimuliakan Allah. Apapun yang kita miliki, mau sedikit mau banyak, apapun jabatan kita, serendah apapun atau setinggi apapun, harus ada keyakinan dalam diri kita itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan dan sasaran Allah itu memberikan itu kepada kita juga harus kita pahami. Bahwa di sana Allah ingin kita berbagi. Yang ketiga, Allah juga ingin menyadarkan kita dalam kisah Qarun ini bahwa ujian yang Allah berikan kepada hambanya tak semuanya datang dalam bentuk kesusahan. Ada saatnya di mana Allah menguji manusia dalam bentuk kesenangan. Betapa banyak orang yang ketika susah dekat kepada Allah seperti Qarun, tapi ketika Allah uji dengan kemewahan, dia tak mampu menggunakan kemewahan itu dengan baik. Akhirnya dia gagal terhadap ujian itu, dia pun disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah kita yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, memperbaiki cara pandang kita terhadap dunia ini sehingga kita mampu meluruskan betul-betul tujuan hidup kita adalah bagaimana yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini kita manfaatkan agar kita bisa bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.